Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat-sehat dan tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan pelajari materi pengaruh ilmu pengetahuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama dengan Ibu Demi Simbolon. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan anak-anak mampu menganalisis pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, kita lanjut materi kita tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi terhadap NKRI membawa pengaruh yang positif dan negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. IPTEK merupakan sebuah informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi dan informatika. Pengaruh positif IPTEK terhadap NKRI dalam berbagai aspek kehidupan meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Marilah kita bahas apa saja pengaruh positif dari IPTEK tersebut. Dalam aspek politik, yang pertama, keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, maka dapat menghindari terjadinya praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan demikian, pemerintahan dapat dijalankan secara terbuka dan berwibawa. Yang kedua, kebebasan. Dengan adanya kebebasan akan meningkatkan kualitas dan kreativitas diri. Yang ketiga, demokrasi dalam pemerintahan. Munculnya pemerintahan yang demokrasi akan meningkatkan kualitas dan kuantitas rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah. Dalam aspek ekonomi, 1. Makin meningkatnya penanaman modal asing. 2. Makin terbukanya pasar internasional. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Berikutnya, meningkatkan kreativitas masyarakat dalam memproduksi hasil unggulan daerah. Selanjutnya, meningkatkan kemakmuran rakyat. Dalam aspek sosial budaya, yang pertama, mudah mengakses informasi apa saja yang kita butuhkan. Yang kedua, hubungan sosial antara masyarakat dapat dijangkau dengan mudah karena kemunculan sosial media seperti WA, Facebook, Twitter, YouTube, Line, dan yang lain-lain. Yang ketiga, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. Yang keempat, kemudahan akses nilai-nilai dan kemudahan kebiasaan atau etos yang bersifat positif yang berguna bagi perkembangan kualitas hidup manusia. Dalam aspek hukum dan HAM, yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, tuntutan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Kesimpulan materi kita hari ini adalah bahwa kemajuan ilmu pengetahuan teknologi membawa pengaruh terhadap NKRI, baik itu positif maupun negatif. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memudahkan kita dalam memenuhi segala kebutuhan demi meningkatkan kualitas hidup. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.